Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abia Suratul Ula Nafisah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menghubungkan antar VLAN. Yang pertama, kita akan belajar konfigurasi interVLAN routing. Jadi interVLAN routing adalah proses yang memungkinkan komunikasi antara perangkat yang berada di VLAN yang berbeda. Secara defaultnya, perangkat dalam satu VLAN hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat VLAN yang sama. Untuk menghubungkan perangkat dari VLAN yang berbeda, diperlukan yang namanya routing. Jadi misalkan di sini ada VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0 dan juga VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0, itu tidak bisa berkomunikasi karena networknya berbeda. Nah, untuk agar bisa berkomunikasi itu kita harus melakukan routing. Yang pertama kita perlukan router dulu. Kita tambahkan router. Lalu kita hubungkan ke switch. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi, kita jabarkan dulu apa saja yang akan kita konfigurasikan. Jadi yang pertama, kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya. Nah, untuk VLAN 1, IP-nya adalah 192.168.1.0/24. Lalu untuk VLAN 10 itu 192.168.10.0/24. Dan untuk VLAN 20 yaitu 192.168.20.0/24. Lalu kita masuk pada routernya. Kita masuk pada mode global configuration. Lalu kita masuk pada interface FA00 karena ini yang terhubung pada switch. Lalu untuk menyalakan routernya, karena ini belum nyala, jadi kita akan nyalakan dulu dengan perintah no shutdown. Nah, sudah menyala. Lalu kita masukkan IP address-nya. .1.1 karena 1.0 itu adalah networknya. Lalu 255. Kita coba cek dengan perintah do show IP interface brief. Nah, sudah ada interface FA00 dengan IP address 192.168.1.1. Nah, kita akan konfigurasikan untuk VLAN 10. Untuk VLAN 10, karena tidak ada interface yang terhubung, maka kita harus membuat sub interface untuk VLAN 10 dan juga untuk VLAN 20-nya. Kita exit dulu. Nah, untuk membuat sub interface, kita ketikkan interface FA00.10. Jadi titik 10 itu adalah sub interface dari FA00. Lalu encapsulation .1Q10. Komen ini artinya FA00.10 ini akan dimasukkan pada VLAN 10. Lalu IP address
192.168 misalkan 10.1 10.10. Lalu kita coba cek. Maaf, ini belum ada gateway-nya, kita tambahkan dulu. Kita coba cek dan perintah to show IP interface brief. Nah, sudah ada. Lalu kita tambahkan untuk VLAN 20. Sama interface FA00.20. Lalu encapsulation.1Q 20. Setelah itu masukkan IP address-nya. Di sini saya buat 192.168.20.10. Lalu kita cek. Sudah. Nah, kita sudah konfigurasi pada router. Lalu kita akan konfigurasikan pada PC-PC. Jadi kita akan konfigurasikan default gateway-nya. Kita masuk pada PC1. Stop configuration. Nah, di sini default gateway-nya kita isi 192.168.10.10. Lalu pada VLAN 20 kita isi juga 192.168.20.10. Setelah ini kita akan konfigurasikan terang pada switch karena dari switch ini terhubung ke router. Kita masuk di switch CLI, lalu kita masuk pada mode global configuration, lalu kita masuk pada interface yang terhubung pada yaitu FA09. Lalu switch ke mode terang. Kita coba dari VLAN 10 berkomunikasi ke VLAN 20. Nah, di sini sudah successful ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada router. Untuk konfigurasi sebelumnya, kita menggunakan konfigurasi statik, yaitu satu persatu kita setting IP-nya. Dan sekarang kita akan konfigurasikan DHCP server, yaitu kita tidak akan setting IP-nya satu persatu. Karena untuk DHCP server akan langsung dapat IP secara otomatis. Pertama kita masuk pada router. Lalu di sini ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini namanya bebas. Dan pool VLAN 10 itu artinya DHCP pool ini dipakai oleh VLAN 10. Kemudian masukkan network.
yaitu 192.168.10.0 dengan gitu 55.55.55.0. Setelah itu default router yaitu 192.168.10.10. Kemudian DNS server 8.8.8.8. Lalu kita execute. Setelah itu kita akan membuat yang lainnya, IP DHCP yang 20, kemudian network 192.168.20.0. Kemudian yang bisa lalu kita akan buat yang VLAN 1. Ini DHCP VLAN 1. Lalu networknya 1.0. Kemudian di komputernya yaitu 1.1. Kemudian dengan servernya 8.8.8.8. Lalu di sini kita masuk pada PC VLAN 10-nya ke IP configuration, kemudian klik DHCP. Nah, di sini kita telah mendapatkan IP 192.168.10.1. Lalu coba pada PC VLAN 20. Di sini mendapatkan IP 192.168.20.1. Selanjutnya kita akan belajar switch layer 2 dan juga switch layer 3. Jadi pada topologi ini switch ruang 1, switch ruang 2 dan switch ruang 3 adalah switch layer 2. Dan untuk multi layer switch ini adalah switch layer 3. Jadi untuk switch layer 2 itu tipenya adalah 2960, dan untuk multi layer switch ini tipenya adalah 3560. Bisa dilihat bahwa angka pertamanya adalah 2, yang artinya switch ini layer 2, dan ini angka pertamanya adalah 3, yang artinya adalah switch layer 3. Perbedaannya adalah switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan sesama network, sedangkan untuk switch layer 3 bisa menghubungkan antar network. Dan di switch layer 2 ini jika ingin menghubungkan antar network membutuhkan router. Namun untuk switch layer 3 tidak perlu membutuhkan router karena switch layer 3 sendiri bisa menghubungkan antar network. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch virtual interface. Nah, kita tambahkan dulu PC. Lalu kita hubungkan
Jadi di sini di PC22 ini adalah VLAN 10 dan PC23 adalah VLAN 20. Kita coba ketikkan dulu IP-nya. Jadi PC VLAN 10 IP-nya adalah 192.168.10.55. Lalu untuk si VLAN 20 IP-nya adalah 192.168.20.55. Kita masuk pada multilayer switch. Dan masuk pada mode global configuration. Kita buat dulu VLAN 10 dengan nama programming. Lalu VLAN 20 dengan nama marketing. Lalu yang menghubungkan pada VLAN 10 adalah interface FA02. Lalu switch port. Switch port access. Lalu ke interface FA03. Lalu switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Kita cek. Nah, sudah ada VLAN 10 dengan nama programming yang mengarah pada port FA02 dan VLAN 20 dengan nama marketing FA03. Lalu kita akan memasukkan IP address. Kita masuk pada interface. Lalu masukkan IP address. Kemudian lalu interface VLAN 20.
To show IP interface. Nah, sudah ada VLAN 10 dengan IP 192.168.10.10 dan juga VLAN 20 dengan IP 192.168.20.10. Lalu kita akan konfigurasi yang VLAN satunya. Di sini VLAN satunya belum menyala, kita akan coba nyalakan. Kita masuk pada interface VLAN 1. Nah, untuk menyalakannya kita ketikkan perintah no shutdown. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address dan pengujian SPI-nya. Karena kita ke ruang 3, desktop, lalu IP configuration, default gateway-nya kita isi. Ini yang VLAN 10 ya, jadi 192.168.10.10. Lalu PC 16 atau PC dari VLAN 20. Satu 20.10. Lalu kita ke PC 22, desktop configuration, kita masukkan ID-nya yaitu 192.168.10.55. Jadi kita nggak serius sama ngono. Lalu coba kita komunikasikan PC 22, PC 23. Di sini masih valid, mungkin karena MLS ini masih mendetect layer 2, atau mungkin by default-nya switch ini adalah switch layer 2. Nah, cara untuk mengetahuinya adalah kita masuk pada MLS. Lalu kita show IP root. Di sini ada tulisan ICMP redirect change is empty, artinya bahwa layer switch ini masih di layer 2. Nah, untuk mengaktifkan multi-layer tersebut, kita lalu to show Nah, sekarang sudah seperti ini untuk IP routingnya.
bahwa switch ini sudah melakukan layer 3-nya. Kita coba menegaskan lagi. Nah, sudah successful. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server pada multilayer switch. Kita masuk pada MLS-nya, lalu IP DHCP pool, VLAN pool. Lalu masukkan networknya. 192 108 10.0 255.0. Lalu filter 192 168 10.0. Kemudian DNS server 8.8.8.8. Lalu kita buat yang VLAN 20-nya. Kemudian masukkan networknya, yaitu 192.168.20.0. Lalu default route-nya 20.0. Kemudian DNS server. Lalu kita buat IP DHCP pool VLAN 1. Lalu masukkan networknya, yaitu 1.0. Lalu default route-nya lalu masuk pada PC, IP configuration, lalu klik DHCP. Nah, di PC 13 ini mendapatkan IP 192.168.10.12. Lalu pada PC 16 atau PC VLAN 20-nya yaitu 20.11. Oh ya, di PC 22 sama PC 23 ini mungkin error, tapi kita coba lagi. Nah, telah mendapatkan IP 192.168.10.13. Lalu pada PC 23
yaitu mendapatkan IP 192.168.20.14. Langsung saja kita tambahkan router. Lalu kita tambahkan switch. Kita rapikan dulu. Lalu di sini saya mengubah nama switchnya agar lebih mudah. Lalu tambahkan PC. Lagi. Kalau aku mainan. Mainan apa tuh? Mau main apa? Mainan apa? Peningkatan kendaraan sudah mulai terpantau di tol Jakarta Cikampek sejak Sabtu sore. Rekayasa lalu lintas pun diterapkan sejak kemarin dengan membuka dua ruas lajur kontraflow Jakarta. Kita rapikan dulu PC-PC-nya. Dilakukan untuk mengantisipasi rekayasa lalu lintas one way dari tol Trans Jawa menuju tol Cikampek Utama. Sementara gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat juga terpantau ramai pemudik yang menuju arah Jakarta. Perlantas Polri memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 6 April besok, dimulai dari malam hingga dini hari. Guna mengurai kepadatan, dua skema rekayasa arus lalu lintas seperti one way dan kontraflow masih diberlakukan. Saudara, kita akan pantau bagaimana situasi arus balik di gerbang tol Cikatama. Sudah ada jurnalis Kompas TV Malaika Akridaman dan juru kamera Bimo Wicaksana. Malaika, seperti apa situasi di sana? Apakah semakin padat kendaraan? Ya, video kalau saya gambarkan sebetulnya titik kepadatan khususnya di gerbang tol Cikampek Utama hanya Lalu kita hubungkan antrean yang cukup panjang menggunakan kabel otomatis. kendaraan pemudik ini melintasi gerbang tol Cikampek Utama dan kepadatan Dari router ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 1, lalu dari switch 2 ke switch 3. Kemudian hubungkan switch ke besi 0, besi 1 ke switch 1, besi 2, besi 3, besi 4, hingga besi 9. Ada peningkatan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Namun biasanya kalau kita berkaca dan juga Lalu hubungan juga besi 10 ke switch 2, besi 11, besi 12, dan besi 13. Kemudian hubungan juga besi 14 ke switch 3, apakah nanti malam hingga dini hari akan terjadi lonjakan atau peningkatan jumlah kendaraan yang cukup
PC 15 ke 3, PC 16 hingga PC 23. Mereka dari gerbang tol Jakarta ke arah Jakarta, apakah ada rekayasa lalu lintas yang sangat dilakukan? Ini pas mau saurungnya rilis mereka sih kan Oh, terkait dengan rekayasa arus lalu lintas, tapi nggak ada mingguan rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan. Ada skema rekayasa. Jadi PC 0 dan PC 1 itu kita buat jadi satu ruang, lalu PC 2 hingga PC 5 satu ruang, PC 6 sampai dengan PC 9 juga satu ruang. Di mana kalau kemarin hanya ada satu lajur kontraflow, untuk kali ini ada 2 lajur kontraflow, dan 2 lajur kontraflow ini juga cukup mengurai kepadatan dari kendaraan yang kita pilihkan secara utama. Sebetulnya dari beberapa polisi juga sudah menyebut kalau untuk rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional. Artinya Maksudnya filmnya berbeda. kalau tidak lama itu juga besok tanggal 1 2025, dan besok artinya akan dilakukan one way nasional. Namun hingga saat ini masih diberlakukan skema rekayasa arus lalu lintas one way secara bertahap, juga kontraflow secara bertahap. Artinya kalau kemarin hanya ada 1 lajur, lalu juga dibuka lajur kedua. Jadi untuk PC 0 dan PC 1 itu adalah film 10, lalu PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5 adalah film 30, lalu PC 6 sampai PC 9 itu film 30, lalu PC selanjutnya itu film 40, PC 12 dan PC 13 adalah film 50, lalu PC 14 dan PC 15 adalah film 10, PC 16 sampai PC 19 film 20, dan PC 20 sampai dengan PC 23 adalah film 30. Kemudian kita akan jabarkan untuk IP address-nya. Jadi untuk film 10 yaitu IP-nya 10.10.10.0/124. Kalau untuk VLAN 20 IP-nya 20.20.20.0/124. Untuk VLAN 30 yaitu 30.30.30.0/124. Lalu VLAN 40 yaitu 40.0. Dan yang terakhir VLAN 50 yaitu 50.50.50.0/24. Kita akan mengonfigurasi interVLAN routingnya. Yang pertama kita buat dulu VLAN-nya, masuk pada router, kemudian kita masuk pada mode global configuration. Lalu di sini kita masuk pada interface FRL0. Kita nyalakan dulu. Nah, di sini sudah nyala. Lalu kita masuk pada interface setnya. Kita buat sub interface. Untuk VLAN 10.
Itu IP address-nya. Lalu buat sub interface untuk VLAN 20, masukkan IP address-nya 20. Seharusnya encapsulation.1q dulu, baru masukkan IP address-nya. Kita buat juga untuk VLAN 30, VLAN 40, dan juga VLAN 50. Kita coba cek to show IP. Nah, di sini FA00.10 dengan IP 10.10.10.1, kemudian FA00.20 dengan IP 20.1, lalu FA00.30 dengan IP 30.1, lalu FA00.40 dengan IP 40.1, dan yang terakhir FA00.50 dengan IP 50.1. Kemudian kita akan membuat DHCP-nya. Untuk IP DHCP full VLAN 10. Kemudian masukkan networknya. Setelah itu default router 10.10.10.1 DNS server 888, kemudian
Lalu kita buat typing DHCP. Filan 20. Kemudian di footnote-nya itu 30. Dan yang terakhir DNS. Kita buat juga untuk DHCP filan 30. Iya deh kak karo TK karo apa? Betul. Kak itu enggak salah. Dan yang terakhir kita buat untuk filan 50. Lalu masukkan di footnote-nya, di footnote maaf. Lalu DNS server. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang switch. Pertama kita switch 1. Kita cek dulu. Lalu ke switch 2. Lalu ke switch 3.
Yang pertama kita konfigurasi di switch 2. Kita buat kosong 4 benar ya. 4 sampai 5. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 40. Setelah itu interface range FA06 sampai 7. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 50. Nah, lalu kita langsung saja konfigurasi RAM. Interface range FA01 sampai 3. Ini yang menghubungkan dari sini ke sini. Kemudian switchboard mode terang. Sudah. Lalu kita ke switch 1. Lalu switchboard mode, kemudian FA02 dan FA0. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Kemudian interface range FA0 4 kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Pemakaian 91011. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30.
Lalu kita konfigurasi pada switch ketiga. Konfigurasi terang dulu. Maaf, setelah itu switch port. Lalu kita konfigurasi untuk interface FA02 dan FA03. Switch port mode akses, switch port akses VLAN support. Kemudian interface range FA04 5 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN drop. Lalu interface range FA 08 9 10 sampai dengan FA011. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kemudian kita ke PC. Lalu ke PC selanjutnya. Lalu VLAN 30-nya. Lalu ke VLAN 40. Lalu ke PC 14 VLAN 10 mendapat IP 10.4. Lalu ke PC 15 10.5. Lalu PC 16
20,6, 17, 27, revisi 18, 28, 19, lalu revisi 20, 30, Nah, kita coba untuk berkomunikasi antar filen. Misalkan visi 1 berkomunikasi revisi 11, successful. Lalu kita coba visi 3 berkomunikasi ke visi 15. Lalu kita coba visi 20 berkomunikasi ke visi 13. Berhasil. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.